Selamat pagi semuanya. Di video kali ini, Senin 19 September 2022, kita mulai ya, marketnya akan seperti apa, nanti akan saya bahas IHSG-nya dan juga terutama news-news yang beredar ya, apakah adanya news-news yang menarik yang dirasa bisa ya berefek kepada beberapa emitennya. Oke, kita mulai. Yang pertama dari bisnis.com, di mana setoran cukai rokok gudang garam GGRM tembus 50 triliun. Wow. Produsen perokok gudang garam menyampaikan telah merogoh 50,7 T untuk biaya cukai rokok hingga sampai Juni 2022. Luar biasa ya, di mana rincian sejak 2019 sampai 2021 total sudah 238 triliun. Di mana rinciannya 2019 itu 68,2, lalu 2020 itu 78, lalu di 2021 itu 91. Sedangkan sekarang sudah berada di 50 ya, sehingga Juni. Berarti ya masih ada sisa 6 bulan lagi. Kalau kita hitung-hitung anggap kasarnya tambah 50 ya, berarti tahun ini akan 100 triliun ya. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dari tahun ke tahun pemerintah selalu menaikkan cukai rokok. Tapi Direktur Gudang Garam Pak Heru Budiman mengatakan naiknya cukai tidak diikuti dengan kenaikan harga rokok. Pasalnya produsen rokok masih mengkhawatirkan daya beli masyarakat. Jadi harga jualnya tidak dinaikkan karena takutnya nanti penjualan turun, faktor supply and demand, terus dirasa, nah ini, karena kehilangan volume banyak, ini mengakibatkan tidak mudah. Di sisi lain, jika cukai naik lagi, tidak ada pilihan kecuali menaikkan harga rokok. Jadi kalau semisal harganya dinaikkan, volume penjualan dari rokoknya si gudang garam ini takutnya turun ya. Takutnya turun, jadi harga jualnya tetap ditahan ya, tapi direktur juga mengatakan, beliau mengatakan juga bahwa kalaupun nantinya cukai rokok akan naik lagi, ya tidak ada pilihan lain untuk menaikkan harga rokok. Itu salah bentuk kebijaksanaan ya. Jadi mengorbankan dulu supaya menjaga daya belinya, volumenya tetap oke, tapi kalau nanti naik ya mau apa boleh buat ya, udah harus dinaikkan gitu. Tapi dinaikkan berapa? Nah, ini kita tidak tahu ya, kenaikannya akan berapa persen. Nah, ini berarti bisa jadi sinyal buat teman-teman yang perokok ya. Nantinya juga kalau misal harga rokok naik ya jangan kaget gitu. Oke, lanjut. Dari Sido, masih di bisnis.com, Royal Sido siapkan dividen kuartal 4 2022. Nah, ini Sido ini setelah stock split ya kalau nggak salah, dia sering bagi dividen 2 kali ya, dan kemudian akan bagi dividen lagi. Dan Pak Leonard ya selaku Direktur Keuangan Sido mengatakan ini mesti diputuskan di board meeting ya, tapi kalau kita selalu bagikan dividen, tapi kalau kita lihat selalu bagikan dividen itu kan 90%, dan kita punya profit ya biasanya. Jadi kalau profit 100 miliar ya berarti 90 miliar akan dibagi. Contohnya ya, itu contoh aja. Melihat hal itu juga ya oke lah. 2021 sebentar. Direktur Sido Pak David Hidayat menjelaskan pendapatan Sido semester 1 memang mengalami sedikit penurunan dibanding periode yang sama tahun 2021. Pada 2021 lonjakan permintaan lanjutnya benar-benar luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kondisi penjualan normal. Pasalnya kondisi pandemi itu benar-benar membuat masyarakat panik dan membeli produk kesehatan. Betul. Betul ya, di tempat saya tinggalnya di Kudus, marak ya minuman-minuman yang herbal gitu. Jadi mengatakan memang waktu Covid kemarin memang daya aware tentang kesehatan masyarakat meningkat drastis gitu.
Sementara ketersediaan bahan baku saat itu juga terbatas, khususnya bahan impor dari negara pemasok yang lockdown. Meski demikian, penurunan penjualan dibanding dengan 2021 hanya 2,5%. Wow. Eh, David juga menjelaskan, David ini tadi Presiden Direktur mengatakan penurunan profitabilitas karena adanya kenaikan harga bahan baku yang telah bergerak naik sejak awal tahun. Sayangnya kenaikan harga jual beberapa produk efektif awal kuartal 2 2022 sehingga dampak kenaikan harga jual menutupi kenaikan harga baku kurang begitu terasa. Oke. Profitabilitas laba bersih semester 2 diharapkan sudah meningkat dari semester 1. Ya, harusnya kembali stabil lagi lah. Memang di 2021 beberapa emiten terutama farmasi ya mengalami kenaikan yang signifikan. Dan itu make sense sih. Nah, tinggal kita compare-nya ini laba 2022 kita compare sama sebelum pandemi gimana sudah bisa kembali lagi apa enggak. Gitu. Lanjut ke berita lainnya. Adaro 5 kali perpanjang buyback saham 4 triliun. Wow. Emiten batubara Adaro Energy atau Adro umumkan perpanjangan waktu pembelian kembali atau buyback senilai 4 triliun hingga 16 September. Luar biasa ya. Sekretaris perusahaan Mardika Putranto menjelaskan sehubungan dengan perpanjangan periode pembelian kembali atau buyback akan memperpanjang jangka waktu pembelian kembali selama 3 bulan. Wow. Menarik ya. Sebelumnya, pembelian kembali secara bertahap periode 3 bulan terhitung sejak September 2021 sampai 26 Desember, lalu diperpanjang lagi di 24 Desember sampai 23. Lalu yang ketiga diperpanjang dari sampai 2021 dan yang keempat di buyback lagi yang terakhirnya ini 16 September hingga 19 Desember. Jadi bisa dikatakan dana buybacknya belum habis ya. Dia masih ada. Dan ya make sense sih kalau ngeliat batubara seperti ini harusnya laba 2022 ini kan gila banget ya. Nah, kalau nanti udah sahamnya bahkan naik ya mereka akan melakukan saham treasury ya. Penjualan saham treasury ya itu make sense aja sih. Oke, lanjut. Emiten batubara Raja Wali SMMT bagi dividen interim 189 miliar, cek jadwalnya. Oh ya, ini saya belum ngecek di Stockbit ya tadi beberapa saham-saham seperti apa teknikalnya. Oke, SMMT akan bagi dividen 60 per saham. 60 per lembar ya. Kalau kita cek SMMT harga sekarang berapa sih? SMMT harga sekarang ada di 880. Kalau kita kalkulator ya. 60 dibagi 880 kali 100. Dividend yield-nya 6% ya. Lumayan tinggi ya, lumayan tinggi 6% lumayan. Kamdatnya wow ya saya kurang tidur ini. Kam dividennya ada di 23 September ya. Jadi terakhir Jumat besok. Jadi kalau masih full sampai Jumat ya Senin udah dapat dividen. Senin mau jual pun nggak masalah. Dividen yield-nya oke juga ya. Kalau secara teknikal sekarang dekat support ya low risk lah. Ini swing kemarin hari Kamis ini bisa jadi low kondisi supportnya ya. Oke, lanjut. Perdana Wadirut LPPF bungkus 2,51 juta saham Matahari Store atau LPPF seharga 3.850. Wow. Ini kita cek di IDX LPPF terus muncul ini. Nah ini kita cek ya sebelum transaksi ya. Oke, sesuai dengan peraturan OJK tentang laporan kepemilikan berdasarkan surat kuasa terlampir bersama ini melaporkan bahwa Terence Donald O'Connor, wakil presiden direktur Perseroan memiliki saham LPPF lah. Nah, ini sebelum transaksi dia nol ya sahamnya. Lalu transaksi di tanggal first transaksi ini, lalu yang kedua ini, 3 ini, keempat dan kelima. Dimana jumlah sahamnya makin naik ya.
Oh enggak juga sih. Ini kecil juga sih, cuma 62 lot yang dari ketiga. Kalau di total average-nya dia ini ada di angka tinggal dijumlah ya 292.600 dikali ini ditambah terus ditambah tambah terus dibagi jumlah lembarnya. Kalau kita hitung itu kemungkinan ada di 3.800 ya, 3.850 LPPF. Kita cek LPPF. Wah, ini di low risk ya. Kemarin breakout tapi volumenya oke lah. Nah, ini bisa jadi area stop loss ya. 38 berapa nih? Open 3830 untuk si LPPF ini. Average dari wakil presiden direktur di sini 3830. Oke, tadi yang belum ini gudang garam, kita lihat cek yang gudang garam. So far yang sentimen positif tadi ya di Root, LPPF, Adaro sama Mtesido ya. Wah, ini di GRM sangatlah downtrend di skip aja dulu. Oke, melihat seperti itu IHSG-nya seperti apa ya? Kalau kita melihat IHSG-nya dan kita sudah jelaskan kemarin, kemungkinan ada koreksi lagi, bahkan koreksi sampai 7050 di garis putih yang ini, yang atas. Kotak ini tuh masih make sense ya untuk si IHSG sendiri. Kemungkinan seperti itu. Tapi jangan sampai jebol garis putih. Mungkin itu kemungkinan marketnya akan wait and see ya. 1-2 hari ini karena tanggal 20-21 itu ada rapat The Fed ya. Mereka mau naikin suku bunga apa enggak, dan menurut saya akan menaikkan, tapi tinggal naiknya berapa, 0,5 atau 0,75. Kemungkinan akan ada di range itu ya. Dan market mungkin akan cenderung wait and see ya, menunggu ya. Tidak melakukan apa-apa dan ya menunggu dan melihat ya situasi yang ada. Oke, mungkin itu video di kali ini. Jika teman-teman ada request sama apa yang mau dibahas, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa, setiap hari Kamis kita akan live trade bareng di sesi 1. Mungkin itu video di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye.